kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah, katakan sembah dan puji. Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. 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 Haleluya Bapa. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau ya Bapa. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak terima pujian kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami ya Tuhan. Engkau baik buat kami ya Bapa. Kami bangga memilikimu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Juru Selamat kami. Terima kasih Kota Benteng kami, menara kekuatan kami.
ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa, Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua ini karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup yang ada pada kehidupan kami ini Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau tetap mengiring Engkau ya Yesus. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau memuji, kami membesarkan nama Tuhan. Kami mau menceritakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Bahkan kami hendak sharing tentang firman-Mu Tuhan. Untuk menguatkan kami di dalam melangkah. Untuk menguatkan kami Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini Tuhan. Supaya kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya persekutuan kami pada malam hari ini Allah Roh Kudus hadir di atas persekutuan kami. Allah Roh Kudus hadir dan duduk bertahta di atas puji-pujian kami. Waktu dan kondisi tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu selalu ada di tempat kami masing-masing beribadah Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati semua kami yang beribadah pada malam hari ini Tuhan. Dengan berkat sukacita ilahi daripada-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami buka kul kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat suatu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Hidupku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kau tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidup. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu
dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Hidupku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Kami kuat karena Engkau Bapa, kami bertahan karena Engkau Yesus, kami ada karena Engkau ya Tuhan. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Haleluya. 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 Glory, glory, glory bagi namamu ya Bapa. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Walaupun di tengah badai, di dalam kehidupan kami, tapi kami tetap bertahan karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Walaupun begitu banyak masalah yang kami hadapi, begitu banyak cobaan yang harus kami jalani, kalau kami masih ada, kami masih bertahan, semua karena kebesaran Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan selalu menguatkan kami, Tuhan selalu menolong kami, biar kami setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak terbatas. Dimanapun Engkau ada, dimanapun namamu disebut, Engkau pasti hadir. Terima kasih Bapa, kami percaya anak-anak Tuhan juga punya kesaksian untuk membesarkan
Namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Barangkali ada saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin menyaksikan kebesaran Tuhan, waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Silakan bagi yang mau bersaksi, mic-nya dibuka. Ya, kalau belum ada, saya mau bersaksi ya. Boleh toh Pak Bram? Sekalian rangkap ya. Silakan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan itulah yang Tuhan berikan kepada kami, dan yang Tuhan berikan kepada kami itulah pasti yang terbaik dalam hidup kami. Puji nama Tuhan. Sebagaimana saya selalu monitor ya, karena saya sendiri sekarang yang bertindak atas rumah tangga saya, karena suami juga sudah berada bersama-sama dengan Bapa di surga, otomatis dalam rumah tangga saya yang selalu bertindak ya, meminta hikmat daripada Tuhan untuk memimpin rumah tangga saya. Saya memonitor tentang vaksin ya, karena saya mendengar bahwa vaksin ini sudah sudah diberlakukan di beberapa tempat, beberapa wilayah, beberapa daerah, beberapa kecamatan. Jadi saya selalu monitor, aduh kira-kira kapan ya kami punya giliran. Terus saya dengar di TV kan 60 tahun. Nah, kalau 60 tahun kan saya belum 60 tahun. Aduh berarti belum lah, saya bilang gitu. Nah, terus saya ada berapa hari Rabu atau hari Kamis lah sekitar itu, saya di-share oleh teman suaminya mantan Kasdam Kodam 3 ya, Mbak ini ada Kasat ada menyiapkan fasilitas untuk vaksin bagi para purnawirawan Pati, dan pertamanya saya dengar hanya bagi para purnawirawan Pati. Terus dia share PDF ke saya, nama-namanya saya lihat loh, ada nama suamiku di nomor 29. Terus saya bilang, ini Mbak ada nama suamiku, tapi suamiku tidak ada, bagaimana ini? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, itu kan undangannya sama suami istri. Terus saya bilang, wah iya, tapi kan suami saya sudah tidak ada, ini bagaimana caranya, prosedurnya seperti apa? Saya tanya ke sana kemari, pada tidak tahu. Terus ada yang teman saya yang suaminya mantan Kasdam ini bilang, udahlah Mbak, kalau begitu Mbak pergi aja ke sana, katanya, nanti baru Mbak laporkan. Saya agak panik dikit, sambil mengingat ke almarhum ya. Aduh kalau ada suami saya mah repot gini. Pasti suami saya mah kita berangkat. Saya sudah tidak lihat lagi itu jadwal untuk almarhum itu hari apa, tanggal berapa, karena saking panik ini semua udah pada persiapan untuk berangkat. Nah, saya ini bagaimana? Sedangkan saya secara perorangan saya belum dapat undangan, karena saya dengar ada yang dapat undangan. Nah, terus teman saya bilang, tapi kan Bang Silaban kan ada di nomor 29 ya Kakak ya. Bagaimana? Terus saya sudah namanya panik ya anak-anak. Mama itu loh udah lihat, si Kakak bilang, Margaret, Mama tuh udah lihat ini loh, ada jadwal di sini. Sudah saya bilang, ya sudah, udahlah nak, Mama nekat aja berangkat. Kata Kakak begini, Mah pergi aja Mah, nggak mungkin sampai di sana Mama ditolak. Oh iya ya, udah saya berangkat aja, persiapan untuk mau berangkat. Tapi antara ya dan tidak, tahu hari Sabtu, hari Jumat. Saya di Jumat Babinsanya datang. Hari Jumat Babinsa datang. Ibu, kami dari Babinsa Koramil sekian, Kodam 3. Ada apa ya Pak ya? Ibu, kami mohon maaf kami agak terlambat.
sebenarnya Bapak ada undangan untuk vaksin beserta Ibu kan. Lalu saya bilang kalau suami saya sudah almarhum bagaimana, tapi Ibu bersedia enggak untuk vaksin? Oh, saya bilang saya sangat bersedia sekali, saya bilang begitu. Berarti Ibu mau berangkat? Iya, saya berangkat kalau memang itu saya punya jatah juga di situ. Akhirnya dengan undangan yang diberikan kepada saya berangkat, saya bilang, "Kakak, Mama kan tidak tahu, jalan Jakarta, jalan-jalan di Jakarta tuh seperti apa, kamu ikut Mama, karena kebetulan juga anak saya nanti rencananya hari Senin mau masuk kantor, kamu ikut Mama aja sudah sekarang, nggak usah berangkat hari Minggu, sekarang aja hari Sabtu biar kita istirahat di kos-kosanmu." Saya bilang begitu, ya udah kita berangkat. Ya udah akhirnya saya sama Margaret berangkat ke Jakarta sama Gerald. Lalu sampai di Jakarta pagi-pagi hari Minggu pagi kami berangkat ke Mabesat vaksin. Semulanya rencananya cuma saya karena saya lihat hanya cuma dengan suami sama istri aja. Tapi begitu sampai di sana ternyata keluarga besar juga boleh ikut gitu loh. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih apa yang tidak pernah saya pikirkan, ibaratnya saya mencari-cari vaksinnya nanti bagaimana, terus nanti bagaimana keluarga saya mencari, tapi saya hanya ya berserah kepada Tuhan. Ya akhirnya ternyata Tuhan membuat cara Tuhan sendiri. Kami tanpa kami duga bahwa kami difasilitasi oleh oleh KASA untuk para purnawirawan Pati, akhirnya kami diberikan kesempatan untuk vaksin bersama-sama dengan beberapa rekan suami yang sudah pensiun. Ya, jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kami dalam hal perkara kecil pun kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Demikian pun perkara yang besar ya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan terlalu baik untuk keluarga saya. Mungkin orang dunia mengatakan, oh dia begini kok seperti ini. Tapi saya tidak mau berpikir begitu, bahwa saya berpikir bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, karena saya hidup dekat Tuhan, berarti semua itu rencana Tuhan. Dan kalau rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan saya, berarti itulah Tuhan memandang bahwa itu yang paling baik untuk keluarga kami. Jadi kami harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti tadi pujian katakan, di tengah badai sekalipun kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tetap menopang kami sekeluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Barangkali ada yang lain yang menyaksikan lagi cinta Tuhan, silakan, waktu dan kesempatan saya berikan. Tidak ada lagi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk sharing firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian seperti rusa ya Pak Bram, tolong tampilkan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu seperti rusa. Seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu Yesus. Bagai padang gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah kami Tuhan. Kami ingin Tuhan seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hendak memberikan kekuatan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba yang telah Tuhan percayakan untuk membagi berkat firman-Mu, biarlah otoritas dan wibawa Allah menguasai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang hendak disampaikan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, hingga kami semua semakin kuat di dalam pengiringan kepadamu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kepada Coach Cacan kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Jelas? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Kul di tempat Margahayu ini untuk saya bisa sharing firman Tuhan hari ini. Itu suatu kehormatan, suatu anugerah Tuhan. Ya, saya percaya suara saya jelas. Coba kalau jelas angkat tangan tolong. Angkat tangan. Oke. Sebentar saya mau berdoa untuk firman. Tadi Ibu Silaban udah berdoa. Saya mau berdoa dulu sebentar saja. Bapak, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan, buat kasih-Mu untuk hari ini Tuhan. Engkau yang kuduskan seluruh peralatan yang dipakai dengan kuasa darah Yesus, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini termasuk hamba, kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa, otoritas-Mu Tuhan, bekerja dalam sharing firman-Mu malam ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, katakan amin.
Shalom Bapak Ibu. Malam ini sama-sama kita mau belajar tentang kebaikan ajaran sehat. Pak Abraham bisa ditampilkan nggak slide yang pertama, kebaikan ajaran sehat? Ya, kebaikan ajaran sehat. Pertama, kalau kebaikan ajaran sehat tuh bicara soal gereja pada saat ini. Gereja itu termasuk saudara dan saya hari-hari ini. Saya percaya saudara dan saya sudah satu tahun kita ibadah online, dan saya percaya kalau saudara gimana ibadah online punya sikap hati yang taat setia sama Tuhan, atau hari-hari ini malah sebaliknya. Saya percaya saudara dan saya punya sikap hati yang selalu taat sama Tuhan. Kalau dulu sebelum masa ini, kalau kita mau, saya sendiri secara pribadi, kalau kita mau ibadah di Barisi jam 6 seberapa gitu, saya sih sudah persiapan diri, bangun jam 4, mandi segala macam, karena jam 5 sudah hadir, jam setengah 6 kita harus mersisit, dan kebaktian kita dimulai pada pukul 6. Nah, inilah sikap hati saudara dan saya hari-hari ini. Apa benar enggak kalau kita mengabaikannya? Kebaktian online ini kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Misalnya kan saya percaya kalau kebaktian dimulai jam 7, apakah saudara sudah siap jam 6 mandi dulu, apa dulu, berpakaian rapi, atau malah sebaliknya begitu kurang 5 langsung gitu, nggak mandi, nggak sikat gigi atau apa? Saya nggak tahu persis. Saudara coba cek dalam hati sendiri masing-masing, karena hari ini kita akan bicara soal mengabaikan ajaran sehat. Saya percaya pandemi ini di seluruh dunia terjadi, bukan di Indonesia, di seluruh dunia saudara berpengaruh. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan tuntut kita lebih setia lagi, taat sama firman Tuhan. Dan saya percaya biarlah yang baik jadi atas hidup saudara. Dan seperti Paulus menasihatkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 itu, berbicara kepada Rasul Paulus, berbicara kepada muridnya bahwa sekarang akhir zaman tuh sudah sangat dekat. Pak Abraham bisa bacain ayatnya di dalam 2 Timotius 2 sampai 4. Tolong Pak Abraham bacain. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Satu, Rasul Paulus bicara kepada Timotius bahwa sekarang adalah masa akhir zaman, waktunya sudah dekat. Bicara bersiap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap. Tegurlah yang salah dan nasihatlah dengan nasihat dan pengajaran. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang memuaskan untuk keinginannya sendiri dan mencari kebenaran. Ini adalah satu kondisi yang harus benar-benar diwaspadai untuk kita semua, terutama di akhir zaman ini. Paulus sudah mengingatkan Timotius untuk masalah ini. Ini juga berlaku bagi kita semua. Kita sedang berada di akhir zaman. Kita harus waspada untuk itu. Next, Bram, next slide-nya next.
Keadaan kita yang harus diwaspadai. Satu tidak dapat lagi. Yang satu tidak dapat lagi. Satu tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Dari 2 Timotius 4 ayat 3a. Ya. Nah, analoginya begini saudara-saudara, makanan itu harus sehat. Ya. Makanan sehat adalah makanan yang saya percaya kalau makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi yang seimbang. Ya, kalau dulu kan kita sering belajar yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Hari-hari ini saya percaya saudara dan saya selalu makan yang sehat. Diusahakan makan yang sehat supaya kita bertumbuh dengan baik, sehat. Ya. Tetapi manusia pada umumnya maunya makanan yang tidak sehat, yaitu makanan yang cepat saji jadi atau junk food. Seperti misalnya pizza, ayam KFC, ayam yang cepat saji, dan itulah yang sangat disukai. Kalau saudara lihat, kalau makanan tidak sehat itu bisa mengakibatkan sakit perut, keracunan, dan yang tragis yaitu kematian. Begitu pula dengan ajaran yang tidak sehat, itu akan pengajaran itu harus sehat. Kalau pengajaran sehat itu standarnya jelas firman Tuhan. Kalau pengajaran tidak sehat, tidak akan bertumbuh kerdil. Pengajaran yang harus sehat itu pengajaran yang harus mengandung iman, kasih, dan pengharapan. Itu adalah pengajaran yang sehat. Juga teguran, nasihat. Juga ada teguran nasihat, itu baru pengajaran yang sehat. Orang Kristen terlihat saleh, pergi ke gereja, tapi tidak mau melakukan kehendak Allah untuk hidup memisahkan diri dari prinsip dunia. Mencari pengajaran yang sejalan dengan keinginannya. Yaitu senang dengan khotbah yang berkaitan dengan tidak senang dengan isi khotbah. Tidak senang dengan isi khotbah yang berkaitan dengan pertobatan, sangkal diri, dan membagi-bagi sesama. Saya percaya kalau hari-hari ini saudara pernah mendengar pengajaran tentang hyper grace, sekali selamat tetap selamat. Ya. Next, Bram, tolong next Bram. Ya, ini. Bukan sebelum ini. Sebelum ini tolong yang ada gambar tangan. Contoh pengajaran yang tidak sehat yaitu pengajaran yang sekali selamat tetap selamat. Ya, sekali selamat tetap selamat, ini pengajaran yang tidak sehat. Sedangkan firman Tuhan bicara kerjakanlah keselamatanmu terus-menerus. Terus kedua, tidak perlu minta ampun karena sudah diampuni waktu menerima keselamatan itu. Terus tidak mau mengikut firman Tuhan dan menguduskan diri. Padahal kalau mengikut Tuhan itu perlu bayar harga. Pak Abraham tolong bacain di sini Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Ya, ayat 24, Pak. Bukan 14 itu. Ya. Ada kesalahan sedikit. 16 ayat 24. Firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, itulah yang perlu kalau kita mau ikut Tuhan, harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, setiap waktu.
Itu tentunya tidak enak, tapi itu harus kita lakukan. Terus Contoh yang paling sederhana adalah firman Tuhan bicara kita harus mengampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Itu yang paling sederhana. Ya, nggak bisa. nggak bisa. Itu contoh yang paling sederhana. Kita disuruh Tuhan mengampuni, tapi kita tidak mau. Nah, itu adalah bicara soal pikul salib. Ya. Terus menjauh kemakmuran. Terus satu lagi yang sekarang Injil kemakmuran, yaitu bicaranya selalu berkat, 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 berkat. Tapi kalau saudara disuruh memberi, tidak maunya berkat, berkat mulu. Memang tidak salah. Tapi saya percaya semua hidup itu harus seimbang. Seperti makanan itu harus sehat. Firman Tuhan juga demikian, harus sehat. Next slide. Next slide. Bisa next slide, Bram? Next slide. Next lagi. Harus diwaspadai yang harus diwaspadai. Keadaan yang harus diwaspadai yang kedua. Keadaan yang harus diwaspadai yang kedua yaitu mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3b. 2 Timotius 4 ayat 3b. Saya percaya hari-hari ini kalau saudara dengar di YouTube tuh banyak sekali versinya. Mau khotbah apapun ada yang menyenangkan hati, yang apa istilahnya banyak ketawa-ketawa juga ada, yang apa. Jadi ini yang harus diwaspadai adalah memilih khotbah yang menyenangkan ya. Jadi memilih khotbah yang menyenangkan. Memilih khotbah, jadi yang diwaspadai adalah memilih khotbah-khotbah yang menyenangkan, yaitu mengikut Kristus pasti kaya, sukses, diberkati, sehat, tidak mau mendengar mendengar khotbah yang ringan, mendengar khotbah yang ringan, yang lucu dan lelucon, kesaksian yang fenomenal. Ini kecenderungan kita. Ini kecenderungannya, tapi kita harus seperti anak kecil. Ya, Akibatnya kita seperti anak kecil, tidak mau menerima pengajaran yang sehat. Rohani kita kerdil. Seperti anak kecil. Rohani kita seperti anak kecil, tidak mau bertumbuh jadinya. Jadi kita tidak mau makanan-makanan yang keras. Ini harus diwaspadai yang kedua. Yang harus diwaspadai yang kedua adalah yang ketiga itu. Yang tadi, sekarang yang ketiga. Next yaitu. Ini yang harus diwaspadai itu bagi kita sebagai hamba dan murid Kristus. Memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Kebenaran kadang membangkitkan. Kebenaran kadang menyakitkan, harus bertobat. Ada hukuman dari dosa, hidup kudus dan terpisah dari dunia. Kadang-kadang ini berat, tidak mau kita lakukan. Yang mau kitanya hanya dongeng, fiksi, filsafat dan penafsiran secara pribadi yang menyenangkan hati kita. Dalam Matius 24 ayat 11 berkata, akan ada guru-guru palsu dan ajaran-ajaran palsu. Harus diwaspadai ini. Tetap harus balik. Pedoman tertinggi adalah firman Allah, Alkitab, yang menilai kepercayaan dan perbuatan kita. Jadi standar yang tertinggi kita adalah Alkitab yang menilai semua tindakan, kepercayaan, dan perbuatan kita. Itu barometernya semua adalah Alkitab. Jadi semua harus back to Bible. Next slide, Pak, tolong next slide. Mana?
untuk hamba Tuhan dan murid Kristus ini untuk kita ingat, ini untuk kita semua nih. Ya, Bram tolong dibacain Bram 2 Timotius 4 ayat 2-nya. 2 Timotius 4 ayat 2. Firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Titus 2 ayat 1. Titus 2 ayat 1. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, inilah tugas kita, beritakanlah apa sesuai dengan ajaran yang sehat. Baik atau tidak baik waktunya, katakanlah dan tegurlah dan nasihatlah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk bicara seperti ini, ayo kita terus sesuai dengan firman, ajaran yang sehat. Satu lagi itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Satu lagi Bram, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, itulah yang kehendak Tuhan buat kita, roh, tubuh, jiwa kita sehat sempurna seluruhnya. Coba tolong bacain Bram satu lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sebentar. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Bram, tolong baca Bram. Ya. Benar-benar. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itulah tujuan kita, roh, tubuh, jiwa sempurna, sehat sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Dan saya percaya itulah tugas kita semua. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, tugas saya juga mempersiapkan saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Tugas saudara sebagai kepala keluarga mempersiapkan seluruh keluarga itu diangkat oleh Tuhan. Supaya roh, tubuh, jiwa kita sehat seluruhnya. Kalau roh mau sehat, kita harus banyak berbahasa, banyak berbahasa roh. Banyak doa ya, banyak doa. Kalau tubuh mau sehat, tentunya seperti tadi dijabarkan, harus makan yang sehat. Rohani kita sehat tuh harus jiwanya sehat. Jiwa sehat tuh harus rohani kita sehat, yaitu salah satunya dengan banyak mengucap syukur. Banyak mengucap syukur, banyak doa, banyak baca firman. Dan saya percaya ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak baik, karena saudara sudah dilengkapi dengan basic yang lengkap, yaitu roh, tubuh, jiwa saudara sempurna seluruhnya sesuai dengan Alkitab. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada sore dan malam ini, kita mau sama-sama diangkat pada waktu Tuhan datang, yaitu kita siap jadi mempelai Kristus. Katakan sama-sama, amin. Amin. Ya, saya mau tutup dalam doanya sebentar. Nanti sebelum para win berdoa, saya tutup untuk pemberitaan firman. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah urapi tiap hamba-hamba-Mu yang hadir Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan jadikan kami bukan pendengar saja, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang hadir Tuhan pada sore dan malam ini. Karena firman-Mu berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa jadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus tuntun pimpin kami apa yang harus kami lakukan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, biar Tuhan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Dan saya percaya Tuhan, ketika kami mengucapkan yang baik, mengucapkan firman itu semuanya jadi
terutama di dalam doa, pujian, penyembahan yang kami lakukan setiap hari, Tuhan. Kami mempunyai hubungan intim dengan Engkau, Tuhan. Kami siap menjadi mempelai Kristus, dan kami siap diangkat bersama-sama Tuhan, menyambut pada waktu Engkau datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Oke, thank you. Tuhan berkati semua. Itu firman dari saya. Sudah, Bram, selesai. Terima kasih Pak Cacan. Terima kasih Bu Debi sudah mendampingi Pak Cacan. Sangat jelas firman Tuhannya, mengingatkan kita di hari-hari akhir ini untuk kita jadi lanjutan dari minggu lalu ya, untuk kita bertumbuh dewasa dalam Tuhan, tidak lagi makan makanan anak bayi, kita bertumbuh dewasa rohani. Dan malam ini kita juga salah satu tumbuh dewasa adalah kita mencari ajaran yang sehat ya. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Pak Robin. Pak Robin, ada? Terputus ya, tadi Pak Robin ada. Oke, sambil menunggu, kalau memang ini ada beban-beban doa, Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan, atau mau unmute mic-nya. Jessica mau ke Bandung lagi nggak? Ya, kita doakan untuk ulangan PTS anak-anak ya, ulangan tengah semester anak-anak, untuk kenaikan kelas ya. Nah, ini kan semester terakhir ya. Kemudian ada lagi? Oke. Untuk doa firman dan doakan anak-anak yang PTS, saya minta dengan kasih Kristus, Pak Sartomo bisa Pak mendoakan tadi Pak Cacan dan keluarga, juga untuk anak-anak yang ujian tengah semester. Pak Sartomo bisa? Di unmute dulu Pak, mic-nya Pak. Ya. Haleluya, haleluya. Bapa Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama, terlebih Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami, biarlah pada akhir-akhir saat-saat ini Tuhan, meskipun dalam masa seperti sekarang ini tetap kami hidup intim dengan Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Terima kasih Aba ya Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Cacan terberkati, Pak Cacan Tuhan dan keluarganya beri kekuatan, kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih apa yang dikerjakan, ucapan dibuat, berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk hamba-Mu Pak Cacan Tuhan. Terima kasih Bapa, terus perlindungan-Mu sempurna bagi Pak Cacan sekeluarga. Berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk anak-anak kami Tuhan yang akan mengikuti UTS Tuhan. Tuhan berikan mereka Tuhan hikmat marifat, Tuhan beri kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya dapat mengerjakan Tuhan tugas-tugas dengan baik, mengerjakan ujian-ujian dengan baik dan berhasil membedakan anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang tidak percaya. Tuhan memberikan kecerdasan lebih Tuhan, seperti Daniel. Terima kasih Aba ya Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Engkau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini di Call Fresh Blessing ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, setiap pokok-pokok doa ya Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami terus berdoa untuk Pak Robin yang ada urusan di Medan, Tuhan kiranya menolong dan menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan.
berikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala sakit COVID-19, dan juga Tuhan tolong apapun yang dikerjakan Tuhan di Medan Tuhan, semuanya dapat Tuhan terlaksana dengan baik ya Tuhan, sehingga Pak Robin dapat kembali ke Bandung ya Tuhan, dapat berkumpul kembali bersama dengan Bu Novi dan Darren. Juga Tuhan tolong berkati juga Ibu Rina dan juga Jessica Tuhan yang ada di Palembang, walaupun kami berjauhan kota ya Tuhan, biar Allah Roh Kudus terus menyertai dan melindungi dan memberkati ya Tuhan. Dan percaya Bapak juga Kau akan menjadikan keluarga ini ya Tuhan, jadi saksi dan berkat ya Tuhan, bagi lingkungannya, bagi keluarganya ya Tuhan, dan dapat memenangkan jiwa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang dapat menembus segala sesuatu. Setiap pergumulan doa, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, baik itu dalam pergumulan permasalahan ekonomi ya Tuhan, permasalahan keluarga ya Bapak, bahkan juga untuk apapun juga yang sedang kami hadapi, untuk komitmen ataupun rencana-rencana kami ke depan, setiap kami ya Tuhan, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, mohon agar Engkau yang menolong dan menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu 2 minggu ini ya Tuhan, biar kami dapat belajar bertumbuh ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, untuk menjadi dewasa rohani itu sangat susah Tuhan, secara daging, tapi kami tahu ya Tuhan, secara rohani ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa kami punya Allah Roh Kudus, bahwa kami harus terus belajar bertumbuh walaupun usia kami mungkin sudah dewasa, untuk kami lebih lagi mengenal akan Tuhan, karena kami rindu ya Tuhan masa akhir kami, bahwa kami semakin seturut dan serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Allah Roh Kudus tolong setiap kami ya Tuhan, pimpin setiap kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, biar kami semakin bertumbuh dan bertambah dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan malam hari ini, setiap apapun yang sudah kami kerjakan Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, baik kami sebagai kepala keluarga, baik kami juga sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan, baik kami juga Tuhan sebagai yang bekerja, yang belajar ya Tuhan. Mohon Tuhan Allah yang turut bekerja bersama-sama setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Buat apapun yang kami lakukan berhasil Tuhan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Dan biarlah kami tetap menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga kami dapat menangkan banyak jiwa Tuhan bagi hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kami perbuat ya Tuhan, mohon agar Kau ingatkan kami ya Tuhan. Apabila ada hal yang membuat Engkau duka, kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, meluduskan, layakkan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerinduan kami adalah kami berjumpa muka dengan Engkau ya Tuhan, di tempat Tuhan di rumah-Mu Tuhan, bersama-sama kami dapat menikmati Tuhan, hidup yang kekal ya Tuhan, bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini juga kami akan beristirahat, mohon Allah Roh Kudus menyertai kami dapat tidur dengan nyenyak dan bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru dari Allah. Bahkan ketika tidur pun Allah memberkati kami. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, kuasa jahat, niat orang jahat, bahkan panah iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon tudung keselamatan-Mu, tudung perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami dan keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa dan permohonan kami. Kami sekali lagi memberkati Pak Cacan beserta keluarga Tuhan. Berkat Allah tercurah atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan kekuatan yang semakin sehat, sempurna Tuhan. Biar sebab firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan percuma, tapi akan memberkati setiap kami, bahkan memberkati Pak Cacan beserta keluarga. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri doa kami Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, biar kami menerima berkat kasih karunia dari Allah Kudus menyertai dan melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Cacan. Terima kasih Pak Cacan. Dan terima kasih Tuhan berkati. Wah, thank you. Tuhan berkati. Terima kasih pujiannya Bu Debbie.